senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam program Kampungku bersama saya Amanda Armelia dan saya Yonus Mir. Tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda untuk berkeliling tempat-tempat yang tentunya berpotensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Ya pemirsa, baik itu tentang adat istiadat, budaya, wisata maupun kulinernya. Dan tentunya kami juga mengingatkan kembali pemirsa di rumah yang kampungnya ingin kami ekspos, silakan untuk menghubungi TVRI Sumatera Selatan. Betul sekali. Nah pemirsa, kali ini untuk yang pertama kita akan mengajak pemirsa di rumah berkunjung ke kota yang terkenal akan nanasnya, apalagi kalau tahu bukan kota Prabu Muli. Nah namun bukan untuk membahas nanas, tapi kita akan berkunjung ke Desa Pangkul, yang mana desa ini memiliki tradisi yaitu sedekah dusun dalam memperingati hari jadi desa yang selalu diperingati setiap tanggal 19 Desember. Ya pemirsa, seperti apa sih sedekah dusun yang ada di Kota Prabu Muli? Ini dia liputannya untuk Anda. Desa Pangkul berdekatan dengan pusat pemerintahan Kota Prabu Muli. Hampir 90% dari total penduduknya berprofesi sebagai petani, mulai dari petani karet hingga petani sayur mayur. Bahkan hampir 70% kebutuhan sayur di wilayah Prabu Muli dipasok dari desa ini. Ada yang unik dari desa ini. Meski masyarakat desa Pangkul memiliki dua etnis, yakni Jawa dan Belida, namun masyarakat desa ini masih memegang teguh adat dan istiadat desa. Salah satunya adat sedekah dusun yang diperingati setiap hari ulang tahun desa, yakni pada tanggal 19 Desember. Padahal di beberapa daerah atau desa, khususnya masyarakat Belida, budaya ini sudah mulai luntur atau terlupakan. Disambut pula selesai Ria Jayo, maka disambut Ria Basni, maka selanjutnya disambut Ria Nadang bin Nalim, maka berubah posisi 30 tahun yang lalu, maka Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah dusun bisa dikatakan sebagai bentuk rasa syukur dan menghormati leluhur pendiri desa, khususnya para sesepuh dan tetua desa. Kebudayaan ini sudah jarang ditemukan, terlebih di tengah modernisasi sekarang ini. Biasanya sedekah dusun dirayakan selama 3 hari dengan berbagai rangkaian upacara adat, seperti mengunjungi makam pendiri desa hingga menggelar yasinan bersama masyarakat desa. Pangkul itu bernamakan Mangkudiwa. Dulunya Mangkujiwa. Mangkudiwa. Mangkudiwa. Aslinya. Adalah yaitu permisi menghormati beliau. Karena beliau adalah yang penegak pertama desa kita. Dan kita sangat bersyukur sekali kepada beliau. Upacara adat ini dipimpin oleh kepala suku desa dengan diiringi doa kepala adat untuk meminta keselamatan kepada Sang Pencipta. Ada juga berupa sajen yang turut dihidangkan di area makam. Makam ini diyakini masyarakat sebagai keramat pendiri desa dan penyebar agama Islam di wilayah itu. Dusun atau sedekah adat ini tujuannya adalah meningkatkan silaturahmi antara sesama masyarakat desa Pangkul, baik ada ya masyarakat yang di luar desa Pangkul, sehingga sama-sama ikut bergembira dan melestarikan budaya terdahulu dari nenek moyang pendiri desa Pangkul. Bagaimana Pak? Alhamdulillah desa Pangkul sangat rutin dan menghargai tradisi-tradisi dahulu. Lalu memberikan nasihat untuk kami, bahkan beliau juga menganggap saya adalah anak beliau. Suatu kesehatan, suatu keimanan. Sebelum kami menyampaikan
Keunikan lainnya yaitu pada perayaan sedekah dusun, setiap rumah wajib membuat makanan khas yakni dodol atau biasa disebut juada. Nantinya juada ini akan dihidangkan di akhir acara atau pada saat makan bersama. Layaknya Hari Raya Idul Fitri, pada saat sedekah dusun, keluarga atau kerabat dari luar daerah atau yang berada di tanah rantau wajib pulang ke desa untuk memperkuat silaturahmi. Tamu yang datang akan disambut dengan tarian khas, yakni tarian Maene atau tarian menyambut tamu khas Desa Pangkul. Wah, ternyata pemirsa di rumah dan Yohan, ini merupakan salah satu adat istiadat yang setiap tahunnya itu pasti akan diselenggarakan, yaitu pada tanggal 19 Desember. Betul sekali. Dan juga daerah Desa Pangkul ini 70% merupakan pemasok sayur mayur yang ada di Kota Prabu Mulyo. Wow, berarti mayoritas masyarakatnya itu bermata pencarian sebagai seorang petani. Iya, benar sekali. Oke, soalnya kita akan kemana Kalau Amanda? tadi kita sudah ke Prabu Muli, sekarang kita beralih sedikit ke Kota Pagaralam. Oke. Jadi di ada apa di sana? Pagaralam itu ada yang namanya Guma Bagi. Iya, Guma benar sekali. Bagi. Itu adalah salah satu rumah yang atau hunian masyarakat khas yang ada di sana, dan itu sudah lama sekali, sudah ada sekitar 300 tahun yang lalu. Wah, kita aja belum lahir ya. Iya. Oke, pemirsa, jadi penasaran bagaimana sih bentuk dari rumah bagi itu sendiri? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Kondisi umum Kelurahan Pelangken Hidai, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas wilayah 1.700 hektar lebih, berada di ketinggian 150 mdpl dengan topografi wilayah secara umum berbukit-bukit. Kepemimpinan adat Kelurahan Pelangken Hidai diatur oleh lembaga adat atau disebut Curai Tue. Masyarakat mendiami wilayah ini merupakan suku Basemah. Dari mana tadi? Lupain bang. Rumah tradisional cerminan nilai budaya tanpa dalam perwujudan bentuk, struktur, tata ruang, dan hiasannya. Keberadaan rumah tradisional ini dikenal dengan sebutan rumah bahi atau rumah lama. Umurnya telah mencapai sekitar 300 tahun. Saat ini rumah bahi tersisa sebanyak 35 rumah yang masih layak huni. Terdiri dari rumah tatahan dan kilapan. Rumah tatahan adalah rumah yang memiliki ukiran pada dinding luar. Ada juga ukiran bernama Kencana Mandulika yang berbentuk bundar dan memiliki filosofi ketuhanan yang Maha Esa dan kebinekaan. Sedangkan rumah kilapan tidak memiliki ukiran pada dindingnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat mempertahankan rumah bahi karena rumah bahi salah satu produk kebudayaan suku Basemah. Atap rumah bahi menjulang tinggi, melambangkan bahwa dalam berkeluarga, manusia harus selalu ingat dengan Sang Pencipta. Rumah bahi memiliki komponen pembentuknya, motif dari ukiran, tata letak bangunan yang mempunyai peran sebagai pembeda, tetapi memiliki filosofi yang tidak sama. Konstruksi pembangunan rumah bahi ini menggunakan sistem bongkar pasang dan tidak menggunakan paku. Rumah ini kira-kira 300 tahun itu. Rumah ini. Masalah kita kalau zaman perang tuh kata Ndong tuh, silakan Ndong ke rumah dia lah nak 100 tahun umur ya. Oh. Dia kata gadis kecil, rumahnya lo hilang. Oh. Apa nining ku kan macam keruan. Jadi duga-duga kan tu lah, jadi paling ada sekitar 300 tahun lebih ya mungkin tahun ini. Kondisi ekonomi masyarakatnya menggantungkan dari hasil pertanian musiman, yaitu perkebunan kopi dan sawah. Warga mempertahankan dan melestarikan rumah bahi sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat setempat. Ya, jadi aku jelaskan rumah bahi ini namanya rumah tatahan. Nah, rumah bahi ini banyak, masih sekitar 35 buah rumah. Rumah bahi ini berusia cukup tua, yaitu 300
tahu. Ya benar, memang banyak wisata datang ke sini melihat rumah bagi yang sudah ratusan tahun dan keunikan-keunikan di dalam rumah ini seperti pintunya ada lubang intip dan juga ada juga ukiran-ukiran. Makanya rumah ini disebut nama rumah tatahan, berarti sudah diukir dengan sedemikian rupa. Keberadaan Rumah Bahi menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Masyarakat dapat menghidangkan berbagai masakan tradisional kepada para pengunjung yang datang, juga mempertunjukkan seni budaya yang dimiliki. Ini lambang persatuan atau lambang ketuhanan Yang Maha Esa, ataupun disebut sekarang ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kata lain, itu kan ada lubang. Jadi walaupun banyak ukiran-ukiran melingkar, tujuannya ke satu titik tadi. Nah, jadi lambang persatuan atau Bhinneka ataupun ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi ini intinya. Jadi setiap rumah namun variasi. Desa wisata yang akan dibangun dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensinya, sehingga mereka dapat mengelola pariwisata sendiri dan menjadikan desanya sebagai desa mandiri. Nah, pemirsa, itu dia adalah Rumah Bahi yang merupakan rumah yang khas yang ada di Kota Pagaralam. Jadi itu sudah ada sejak 300 tahun yang lalu loh, Yohan. Dan baik itu bentuknya, struktur, tata ruang, dan desainnya itu memiliki filosofi makna tersendiri. Betul sekali, dan tentunya ini pasti sangat bersejarah ya, karena juga dari umurnya saja itu kita aja belum lahir ya, Amanda ya. Dan setiap orang yang datang ke Kota Pagaralam pasti akan datang ke sana untuk menjadi tujuan wisata. Jadi nggak cuman berkunjung ke Gunung Dempo, terus juga membeli kopi, tapi juga bisa berkunjung ke Rumah Bahi ini untuk menjadi destinasi wisata yang ada di Kota Pagaralam. Sekali. Nah pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda ke Kampung Inovasi, tapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital
atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Kampungku. Nah Yohan, tadi kamu mau ajak kita ke Kampung Inovasi. Betul. Nah, jadi pemirsa, di Desa Tanjung Baru, Kabupaten Muara Enim, ini masyarakat sangat kreatif sekali karena membuat inovasi yang bernama Bank Sampah. Nah, Bank Sampah itu sendiri adalah masyarakat di sana itu mengumpulkan sampah-sampah yang lalu nantinya akan dijual dan uangnya itu bisa digunakan untuk membayar iuran air. Iya, menarik sekali dan tentunya inovatif. Seperti apa kira-kira bank sampah yang ada di Kampung Inovasi Desa Tanjung Enim? Ini dia liputannya. Tanjung Baru, salah satu desa yang masuk dalam Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim. Terletak di Jalan Lintas Sumatera, Muara Enim, Batu Raja, Sumatera Selatan. Desa Tanjung Baru dihuni oleh 878 jiwa dengan kepala keluarga 257 kakak, bermata pencaharian mayoritas petani kopi karet, dan buah-buahan seperti durian, duku, rambutan, dan jenis lainnya. Meski Tanjung Baru merupakan desa yang baru dimekarkan, namun tidak kalah dari desa-desa lainnya di Kabupaten Muara Enim, baik dari tertib administrasi pemerintahan desa maupun berbagai terobosan dalam memajukan desa. Dengan potensi-potensi yang ada, sehingga Desa Tanjung Baru termasuk salah satu desa atau kampung inovatif yang dinamai Pondok Inovasi Cinta. Jajaran pemerintah desa setempat terutama PKK, BPD, unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, kepemudaan, dan lainnya bekerja keras memajukan desa. Berbagai inovasi dilakukan seperti pendirian bank sampah tahun 2016 lalu sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama sektor kebersihan di mana warga tidak lagi membuang sampah sembarangan dan hasilnya digunakan masyarakat untuk membayar iuran air bersih. Di beberapa kegiatan kami, inovasi yang sudah kami lakukan salah satunya kegiatan bank sampah yang kami inovasikan dengan air bersih. Jadi masyarakat yang menabung sampah di Bank Sampah Baru Kalimbun, ini untuk pembayaran air bersih hasil dari mereka menabung di Bank Sampah Baru Kalimbun. Sektor kerajinan, Desa Tanjung Baru selain menghasilkan kopi, karet, juga penghasil buah-buahan seperti durian. Buah durian selain dijual buahnya, juga dapat dibuat olahan lempok durian. Kemudian kerajinan membatik,
Warga desa sudah dibekali membuat kain jumputan dan membatik ekoprint yang ramah lingkungan karena bahannya diambil dari tanaman dan bunga yang ada di sekitar. Daun-daun ini kami pilih yang mempunyai tanin yang baik, bagus. Nanti setelah ini kita akan tutup dengan kain yang berwarna dari zat warna alam yang sudah kami siapkan, nanti beberapa yang sudah kami rebus. Setelah itu digulung, diikat dan dikukus selama 2 jam. Dengan kerajinan ini, warga, terutama kaum ibu-ibu, bisa membuat kerajinan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga. Sejak tahun berapa? Dari berbagai potensi dan inovasi yang dikembangkan di Desa Tanjung Baru, sederet penghargaan diraih baik skala kabupaten, provinsi, maupun nasional. Wah, Yohan, ternyata dari bank sampah itu selain membuat daerah tersebut bersih, menjadikan iurannya itu dibayar untuk air bersih. Betul. Ya. Jadi apa ya, selain hemat, daerah juga menjaga lingkungan tentunya, dan juga ini sangat bermanfaat ya. Selain bank sampah, Yohan, di sana juga ada perpustakaan. Jadi daerah tersebut membangun perpustakaan yang gunanya untuk mengedukasi anak-anak yang ada di sana, dan tentunya juga itu untuk menambah wawasan muda-mudi yang ada di sana. Betul Yohan. sekali. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan bergeser sedikit ke Kabupaten Empat Lawang. Kalau tadi itu limbah sampah, namun ini lebih spesifik lagi yaitu limbah kertas. Nah, jadi limbah kertas ini bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai tentunya. Apa saja sih barang yang dijadikan dari hasil limbah kertas tersebut? Langsung saja dia liputannya untuk Anda. Menelusuri Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang. Beragam suku, budaya, dan adat hidup rukun dan damai. Di sore hari, rutinitas warga berkumpul di lapangan, sekedar untuk berolahraga ringan. Mayoritas penduduk di desa ini bermata pencarian sebagai petani di sawah, juga petani kopi dan lada, serta berkebun sawit dan sebagian wira swasta dengan jumlah penduduk 1.820 jiwa. Di desa ini terdapat lokasi kerajinan unik yang sayang jika dilewatkan untuk dikunjungi jika datang ke desa ini. Dengan memanfaatkan limbah kertas dan limbah karpet telur, warga di desa ini sukses merintis kerajinan guci yang ramah lingkungan. Guci yang dihasilkan pun tidak kalah indah dengan guci yang terbuat dari bahan dasar tanah. Para pengunjung pun dapat melihat secara langsung proses pengerjaan guci berbahan kertas bekas yang dikerjakan secara sederhana. Bahan-bahan yang digunakan itu bahan bekas galau, dari yang didaur ulang sehingga menjadi guci yang seperti ini, bagus dan tidak kalah bagusnya dengan yang seperti yang lainnya. Saya membelinya 7 buah guci. Ide awal pembuatan guci ini merupakan ide dari seorang warga Dedi saat menjalani masa tahanan di rutan. Dengan berbekal ide dan keahlian dari masa tahanan tersebut, mampu menghasilkan karya yang indah dengan beragam jenis variasi guci yang indah. Bulan 9 saya lihat banyak barang-barang bekas, jadi timbullah saya bisa bikin barang-barang seperti ini. Pertama kali yang dilakukan, karpet telur itu digosok sampai halus, direndam pakai air,
lalu ditempelkan bekas galon pecah, ember pecah, barang-barang bekas. Baru dijual di desa-desa. Kalau yang besar baru terjual 3. Kalau yang kecil-kecil banyak, yang kecil-kecil kapan jadi dijual. Yang kecil-kecil seperti ini, seperti asbak sudah jadi dijual harga 35. Untuk yang besar yang seperti ini sekitar 125 jualnya. Kalau yang sedang-sedang ini ler-ler panjang 700. Yang besar 1 juta, yang sedang besar. Yang besarnya 13,5. Potensi penjualan guci dari bahan limbah kertas cukup menjanjikan. Dan ini jika dimanfaatkan oleh instansi terkait, maka dapat lebih dikenal. Tidak saja di dalam, tetapi juga di luar Provinsi Sumsel. Diharapkan kerajinan limbah kertas ini dapat lebih meluas dan lebih banyak warga yang mampu membuat kerajinan guci yang indah dari limbah kertas ini. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Wah, Yohan, jadi limbah kertas ini menjadi karya seni yang estetik juga. Dan hasil dari limbah kertas ini dijual dan dijadikan mata pencarian dan menjadi hasil ya, yang bisa tentunya menjadi menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar. Betul sekali. Dan juga lebih detailnya lagi, yang dihasilkan itu adalah sebuah guci yang mana ini tidak kalah cantiknya dari guci-guci yang dibuat tanpa menggunakan limbah kertas
sendiri. Dan itu bisa menjadi ciri khas, kerajinan khas dari daerah tersebut. Betul. Nah, pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengeksplor beberapa wisata, daerah wisata. Tapi setelah jeda berikut ini, jadi tetap dalam program Kampungku. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Manda, selanjutnya kita akan berkunjung ke kota Lubuk Linggau, yang mana jika kita berkunjung ke kota Lubuk Linggau, kita bisa membawa oleh-oleh yaitu keripik ubi. Wah, aku baru tahu ternyata ada keripik ubi ya di Lubuk Linggau. Iya, dan uniknya dalam sehari ini bisa menghasilkan 3 kg ubi singkong dengan membutuhkan sekitar 10 kg bahan dasar ubi. Jadi 10 kilo yang belum diolah, terus di diolah saat diolah menjadi menjadi keripik 3 itu kilo. beratnya hanya 3 kilo, berarti lumayan banyak juga. Iya, benar-benar. Dan itu mungkin UMKM mereka ya. Kira-kira Yohan, seperti apa kampung olahan keripik ubi yang ada di Lubuk Linggau? Langsung saja, ini dia liputannya. Kampung Kelurahan Keputraan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Di Kampung Kelurahan Keputraan diketahui salah satu kampung dengan pemukiman yang cukup padat penduduk karena berada di tengah pusat kota Lubuk Linggau dengan jumlah penduduk hampir 4.000 jiwa dengan 1.100 kepala keluarga dari 9 rukun keluarga atau RT. Warga kampung ini pun selain warga asli Lubuk Linggau juga cukup beragam dari sejumlah daerah tetangga maupun daerah dari Pulau Jawa. Di Kampung Kelurahan Keputraan ini ada sejumlah sentral usaha kerajinan dan olahan makanan. Salah satunya usaha dalam skala rumahan seperti pembuatan keripik ubi yang berada di RT 03 dan RT 06. Juga pembuatan olahan keripik tempe dan kerupuk jange di RT 01 Kelurahan Keputraan. Salah satu pemilik usaha keripik ubi bernama Nofrizal yang telah menekuni usahanya sejak 5 tahun yang lalu mengaku kini usaha rumahan miliknya masih tetap berproduksi karena masih cukup banyak peminat dari pelanggan. Setidaknya dalam sehari keripik ubi yang dihasilkan sebanyak 3 kg dengan bahan baku ubi singkong 10 kg yang dibuat masih secara tradisional. Hasil produksi keripik ini dijual selain di pasar-pasar Lubuk Linggau juga dijual sesuai pesanan melalui media sosial. Variasinya ada 2 rasa mas, rasa jagung manis sama rasa balado. Terus dalam sehari berapa kita produksi? Produksi kalau gorengnya aja kadang-kadang 10 kilo, kadang-kadang 20 kilo kalau lagi banyak. Itu membutuhkan yang paling diminati yang sambal balado, soalnya kan sambalnya beda resepnya. Itu ya. Untuk harganya berapa nih kita jual? Hariannya? Kalau kadang lagi banyak ini kadang-kadang sampai 7 kilo, 10 kilo. Untuk harga berapa? 50.000 per kilo. Sementara itu, dengan keberadaan berbagai usaha kecil menengah pembuatan makanan ringan milik sejumlah warga ini, pihak pemerintah Kelurahan Keputraan mengaku sangat terbantu dan terus mendukung untuk pengembangan usaha karena dengan UMKM ini dapat menciptakan perekonomian warga masyarakat. Kalau untuk keberadaan UMKM dan sektor dari rumah tangga keluarga ini ya sangat mendukung, membantu dalam perekonomian masyarakat, apalagi di dalam posisi pandemik ini kan. Alhamdulillah mereka memang terasa dengan adanya pandemi, tapi tidak terlalu begitu memberatkan bagi pihak yang UMKM. Tapi kadang-kadang masalah bahan baku atau pokok memang yang kalau untuk didapatkan mudah, tapi dari harga mungkin yang tapi mereka dengan sekarang dengan adanya pandemi COVID ini, tapi tetap mereka melaksanakan produksi rumah tangga seperti keripik, juga berapa sih banyak, ada juga usaha
tempe tahu yang ada di RT 6, RT 3, yaitu salah satunya usaha keripik yang nama Nofrizal, yaitu dia sudah kurang lebih menekuninya 5 tahun. Selain menambah pendapatan warga setempat khususnya ibu-ibu untuk kebutuhan sehari-hari, keberadaan UMKM ini juga dapat memberdayakan tenaga kerja dari warga di lingkungan setempat. Nah pemirsa, jadi itu dia adalah kampung olahan keripik ubi yang ada di Lubuk Linggau. Selain menjadi ciri khas masyarakat yang di sana, itu juga menjadi penghasilan tambahan dan meningkatkan perekonomian yang ada di Lubuk Linggau, Yohan. Betul sekali. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan kembali lagi ke Kota Palembang, dan ini tentunya sangat hits sekali dan sudah familiar di telinga masyarakat Kota Palembang, apalagi kalau tak bukan kawasan kuliner sarapan pagi yang ada di Pasar Kuto. Nah, jadi kalau kita berkunjung ke daerah Pasar Kuto ini, kita bakal nemuin banyak banget masyarakat di sana yang menjual sarapan pagi. Jadi kalau ke sana tuh kita tuh bingung, Manda, mau kemana. Karena saking di sebelah kanan jual makanan, sebelah kiri jual makanan. Di sana itu selain makanan khas Kota Palembang, yang aku paling suka itu ada jajanan-jajanan kuliner lama. Betul. Kita mungkin belum lahir. Agak sulit menemukannya ya kalau di kita sana tidak itu berkunjung ke sana. ada. Betul sekali. Dimana penasaran bagaimana sih suasana di Pasar Kuto saat pagi hari? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Kawasan Kuto, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, merupakan salah satu kawasan pemukiman tertua yang ada di Kota Palembang. Selain cukup terkenal oleh kemacetannya, kawasan Kuto juga menjadi salah satu lokasi yang dikenal akan pusat kuliner pagi yang menawarkan beragam makanan khas dari ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Di sepanjang jalan kawasan Kuto, banyak sekali kedai sarapan pagi yang menawarkan jajanan khas Kota Palembang. Umumnya para pedagang di sini merupakan warga yang tinggal di kawasan Kuto dan sudah memulai usaha kuliner sarapan pagi sejak keturunan pertama mereka, atau sejak puluhan tahun yang lalu. Naila salah satunya. Kedai sarapan pagi miliknya ini merupakan usaha turun-temurun dari keluarganya yang sudah berdiri sejak 25 tahun lalu. Tak hanya menyediakan pempek saja, namun beragam kuliner sarapan pagi lainnya juga dapat ditemukan di kedai ini. Mulai dari lakso, burgong, ragit, lontong, laksan, celimpungan, model, dan tekwan. Termasuk juga jajanan pasar seperti kue-kue dapat Anda temukan di sini. Memiliki cita rasa yang nikmat serta harga yang cukup terjangkau, membuat kedai ini selalu ramai dikunjungi. Bahkan dalam satu hari, setidaknya penjualan di kedai milik Naila mencapai ratusan porsi. Nah, kalau daerah Pasar Kuto ini terkenal sarapan pagi. Dari kapan itu, Bu? Dari zaman dulu kali ya. Terus kalau yang di daerah kita nih, apa Bu yang khasnya makanan yang kita jual? Maksudnya di warung Madinah ini? Burgo, lakso, laksan, celimpungan, ragit, bubur ayam, nasi uduk, mie goreng, nasi goreng, mie celor, model ikan, tekwan, model gendong, nasi minyak. Tapi yang untuk 5 item itu yang model gendong, nasi minyak, mie celor, khusus hari Sabtu sama Minggu. Kalau yang aku sebutin pertama tadi kayak burgo itu tiap hari. Meski usahanya sempat terdampak akibat kemunculan pandemi COVID-19, namun saat ini usaha kuliner milik Naila sudah kembali bangkit. Meski usahanya sempat terdampak akibat kemunculan pandemi COVID-19, namun saat ini usaha kuliner milik Naila sudah bangkit kembali.
Bagi Anda yang tertarik untuk menikmati suasana pagi di kawasan Kuto sambil menikmati sarapan khas kota Palembang, tidak ada salahnya untuk mampir ke kawasan ini. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus, bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah pemirsa,
pemirsa, kalau mendengar kata pocong, itu kita pasti langsung identik dengan namanya film horor, hantu. Nah, kali ini berbeda, karena di daerah 14 Ulu Palembang ini terdapat pasar yang mana, kenapa dibilang pasar pocong? Karena letaknya itu diapit sama kuburan. Nah, Yohan, selain kata Yohan tadi pasar pocong ini diapit oleh kuburan, for your information, pasar pocong ini sudah ada sejak 20 tahun yang lalu. Walaupun namanya pasar pocong, bayangan kita pasti mistis, tapi di sana itu kebersihannya tetap dijaga nomor 1. Betul. Kira-kira pemirsa di rumah juga pasti penasaran gimana sih pasar pocong? Langsung saja, ini dia liputannya. Ada yang unik di Kelurahan 14 Ulu, Kota Palembang. Terdapat pasar yang dinamai Pocong. Penamaan pasar Pocong ini tidak ada kaitannya dengan mistis, melainkan karena letaknya di apit kuburan. Sejak 20 tahun yang lalu, pasar ini didirikan warga di atas tanah kuburan pribadi Telaga Swida, Kelurahan 14 Ulu. Lorong sepanjang kurang lebih 150 meter ini berdekatan dengan perumahan warga, difungsikan sebagai pasar untuk membantu ekonomi warga. Mayoritas warga di Kelurahan 14 Ulu pun berdagang untuk menyambung hidup sehari-hari. Sejak pukul 6 pagi, para warga mulai menjajakan dagangannya, mulai dari komoditi pangan hingga mainan. Keunikan nama Pasar Pocong ini menjadikan berkah bagi warga, karena semakin banyak pula masyarakat yang datang untuk berkunjung dan berbelanja di Pasar Pocong. Penamaan Pasar Pocong itu karena lokasinya itu di kuburan, kanan kiri kuburan, makanya mungkin lemak nyebutnya kan. Di mana Pasar Pocong? Langsung tersebut itu, jadi leket sampai sekarang. Nah, jadi selain untuk penamaan lokasi juga supaya unik, memang pedagang juga lebih lemak deh nyawa tuh. Setiap warga ditanya nak kemana, Pocong, sudah tahu pasti nak pasar. Dekat dengan kuburan dan perumahan warga, Pasar Pocong sangat memperhatikan kebersihannya. Sehingga para pedagang yang menggelar lapak tutup pukul 1 siang, kemudian membersihkan sampah di sekitarnya. Seiring dengan perkembangan infrastruktur di Kota Palembang, dengan adanya pembangunan jembatan Musi 4, warga dari Ilir pun lebih mudah untuk menjangkau Pasar Pocong, sehingga menggerakkan perekonomian warga. Selanjutnya, Pasar Pocong yang unik ini akan ditata oleh pemerintah agar lebih tertib dan menjadi daya tarik bagi warga Kota Palembang. Wah, kalau misalnya di siang hari kayaknya nggak masalah, tapi kalau di malam hari serem juga sih, Manda. Mistis juga ya Pasar Pocong di sana. Dan juga di sana itu masyarakatnya bermayoritas sebagai pedagang, Yohan. Jadi dengan adanya Pasar Pocong itu menjadi membawa berkah bagi mereka. Betul. Nah, soalnya kita akan berkunjung ke tempat yang mana ini menjadi destinasi wisata alam jika kita berkunjung ke Kabupaten Banyuasin, yaitu ada Danau Kedukan Air Batu. Wah, Yohan, aku baru tahu
tahu loh kalau ada Danau Kedukan Air Batu di sana. Iya, jadi di danau ini sendiri itu sering sekali dijadikan tempat untuk mungkin pre-wedding ataupun alkena, karena ya memang sudah familiar sekali di telinga masyarakat Kota Palembang. Dibanding penasaran bagaimana suasana di Danau Kedukan Air Batu, langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Desa Air Batu yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin memiliki wisata alam yang indah. Desa ini dapat ditempuh kurang lebih 10 menit dari perbatasan Palembang Banyuasin. Saudara, setelah lelah bekerja seharian, alangkah baiknya kita melakukan refreshing. Danau Kedukan Air Batu menjadi salah satu alternatif yang dapat Anda kunjungi. Air danau yang indah dihiasi dengan bebukitan batu kapur dan galian tanah yang bertekstur, membuat betah siapapun yang berkunjung. Danau Kedukan. Begitulah panorama alam ini kerap disebut masyarakat sekitar. Panorama danau ini cukup indah, dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang, suasana yang bersih, air yang jernih berwarna kehijau-hijauan, dan pemandangan perbukitan memiliki daya tarik tersendiri. Danau ini telah menjadi tujuan wisata bagi warga sekitar. Bahkan pengunjungnya pun berasal dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Sebenarnya sih tempat ada acara bayar nazar ya, mau kuda lumpingan sini. Nah, berhubung di situ ada kendala, ada orang musibah lah, orang musibah. Jadi kami stop. Mungkin nanti malam mau lanjutin kuda kepangnya itu. Terus diajak keponakan ke sini, kami buat buat hiburan refreshing lah kayaknya tuh ya. Nyingoi tempat ini kan memang bagus ya Om ya, bagus memang. Kami udah 2 kali ke sini. Bukan hanya sekedar untuk tempat wisata saja, danau ini pun menjadi spot favorit bagi pasangan calon pengantin untuk berfoto pranikah. Dan jika musim hujan, biasanya digunakan untuk trek motor trail. Biasanya di sini untuk wisata, Kak, untuk foto-foto. Galak juga ada olahraga motocross. Ramenya ya setiap hari lah, Kak. Banyak juga dari kota-kota lain, dari Palembang juga ada. Dua, tiga. Sama aja. Sekali lagi. Ada putih, Bu. Ya, sekuat kau. Tegak yuk, merah yuk, panjang yuk. Ya ini. Kau nih, kami nyingkok sini, kau nyingkok situ. Sudah. Bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan Danau Kedukan ini, tidak dikenakan biaya apapun.
jadi pemirsa itu adalah Danau Kedukan Air Batu yang ada di Kabupaten Banyuasin. Ternyata indah sekali ya Yon, jadi pengen ke sana. Dan dulunya itu adalah galian, tanah galian yang kemudian diinovasikan oleh masyarakat di sana yang kemudian menjadi danau yang sangat indah. Danau yang sangat indah yang tentunya menjadi destinasi wisata jika kita berkunjung ke Kabupaten Banyuasin. Ya pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit kami menemani Anda berkeliling tempat-tempat yang tentunya berpotensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Ya, jangan lupa saksikan terus program Kampungku pukul 17 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia bagian Barat setiap hari Selasa. Betul sekali, dan juga kami ingatkan kembali untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami ekspos, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ya, saya Amanda Armelia. Dan saya Yon Nutsmir, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.